Selamat sore, salam dan bahagia. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini kami kelompok 3 berjumlah 3 orang. Yang pertama saya sendiri Ayu Klima, kemudian teman saya Desi Hairani dan juga Gaudensia Hilaria Mahalakelen. Selanjutnya adalah materi tentang manajemen perpajakan perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Dalam hal ini, hubungan istimewa ini banyak sekali dijumpai dalam praktik bisnis, baik dalam cakupan nasional maupun multinasional. Dari sudut pandang perbankan, Bank Indonesia selaku bank sentral menaruh perhatian yang sangat besar terhadap kelompok perusahaan yang memiliki hubungan istimewa dengan anak-anak dari perusahaannya dan memiliki kriteria tertentu dalam melakukan penilaian terhadap pemberian kredit korporat bagi kelompok bisnis tersebut. Sedangkan untuk otoritas perpajakan mempunyai perlakuan perpajakan yang berbeda terhadap transaksi keuangan dari perusahaan yang memiliki hubungan istimewa dibandingkan dengan wajib pajak yang independen. Yang selanjutnya adalah hubungan istimewa menurut PSAK. Berikut ini ada beberapa pengertian yang terkait dengan hubungan istimewa sesuai dengan PSAK nomor 7 Ikatan Akuntansi Indonesia Standar Akuntansi Keuangan per 1 Juli 2009. Pengertian hubungan istimewa menurut PSAK yaitu pihak-pihak yang dikaitkan mempunyai hubungan istimewa bila satu pihak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pihak lain dan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pihak lain tersebut. Kemudian pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa itu ada beberapa ya, diantaranya perusahaan yang memiliki satu atau lebih perantara, kemudian perusahaan asosiasi, perorangan yang memiliki baik secara langsung maupun tidak langsung suatu kepentingan hak suara di perusahaan pelapor yang berpengaruh secara signifikan. Kemudian karyawan kunci, perusahaan di mana suatu kepentingan substansial dalam hak suara dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian dalam mempertimbangkan setiap kemungkinan hubungan istimewa, perhatian diarahkan pada substansi hubungan bukan hanya pada bentuk hukumannya. Yang selanjutnya yang tidak dianggap sebagai pihak-pihak yang mempunyai hubungan yang istimewa. Berikut ini ada beberapa pihak yang dianggap tidak mempunyai hubungan istimewa, yaitu yang pertama penyandang dana, serikat dagang, perusahaan layanan umum, departemen dan instansi pemerintah dalam pelaksanaan urusan normal dengan perusahaan pelapor. Yang kedua yaitu satu-satunya pelanggan, pemasok, pemegang hak franchise, distributor atau perwakilan umum dengan siapa suatu perusahaan mengadakan transaksi usaha dengan volume yang signifikan semata-mata karena keterangan ekonomis yang diakibatkan oleh suatu keadaan. Yang selanjutnya yaitu pengertian hubungan istimewa menurut Fiskus. Menurut pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 perubahan ketetapan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan mengatur hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dan 3A pasal 18 ayat 4, pasal 9 ayat 1 huruf F dan pasal 10 ayat 1 dianggap sebagai hubungan yang istimewa apabila wajib pajak mempunyai penyetoran modal langsung atau tidak langsung paling rendah yaitu sebesar 25% pada wajib pajak lain atau hubungan antara wajib pajak dengan penyertaan paling rendah sebesar 25% pada dua wajib pajak atau lebih. Demikian pula hubungan antara dua wajib pajak atau lebih yang disebut dengan terakhir. Baik, perkenalkan nama saya Gaudensia Hilaria Mahalakelen. Selanjutnya tentang perpajakan dalam kaitan dengan transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa. Yang pertama itu berkaitan dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan nomor 7 tahun 1983 yang diubah terakhir kali dengan Undang-Undang PPH nomor 36 tahun 2008 menegaskan yang pertama, harga perolehan atau harga penjualan. Dalam hal tersebut, jual beli harta yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 4 dalam adalah jumlah yang sesungguhnya dikeluarkan atau diterima. Sedangkan apabila terdapat hubungan istimewa dalam jumlah yang sebenarnya dikeluarkan atau diterima. Yang berikut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Pasal 2 Undang-Undang PPN nomor 8 tahun 1983
yang telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 menegaskan bahwa dalam hal harga jual atau penggantian dipengaruhi oleh hubungan istimewa, maka harga jual atau pergantian dihitung atas dasar harga pasar wajar pada saat penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Yang berikut hubungan istimewa dianggap apabila pengusaha mempunyai penyertaan langsung atau tidak langsung sebesar 25% atau lebih pada pengusahaan lain, atau hubungan antara pengusaha dengan penyertaan 25% atau lebih pada dua pengusahaan atau lebih. Demikian pula dengan hubungan antara pengusaha atau lebih yang disebut terakhir. Yang berikut pengusaha menguasai pengusaha lainnya atau dua atau lebih pengusaha berada di bawah pengusahaan dengan pengusahaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung. Yang berikut terdapat hubungan keluarga baik sedara maupun semenda dalam garis keturunan lurus atau derajat dan atau di samping satu derajat. Yang berikut contoh lain mengenai transfer pricing. Yang pertama, transaksi jual jasa atau free di PTB dalam biaya di PTA. Yang pertama, PTB induk perusahaan, posisi laba sebesar 50 miliar 2011 PPh badan dikenakan 25%. Yang kedua, PTB anak perusahaan, posisi rugi sebesar 20 miliar PPh badannya nihil. Yang ketiga, transaksi rekayasa jasa, PTB memberikan jasa kepada PTA sebesar 10 miliar tetapi harga pasar yang wajar senilai 5 miliar. Teman-teman bisa lihat di halaman 476. Yang berikut transaksi peminjaman uang antar perusahaan afiliat yang memiliki hubungan istimewa. Contohnya itu pada bulan Juni 2011 PT ABC didirikan dengan komposisi pemegang saham sebagai berikut. Nah, berdasarkan komposisi saham tersebut dapat diketahui bahwa PT X memiliki hubungan istimewa sebesar dengan PT ABC karena penyertaan sesuai melebihi 25%, yakni 50%. Setelah dicek dalam dokumen aktif perusahaan, rupanya jumlah modal saham yang disetor dari PT X yang masuk dalam ke rekening kas atau bank PT ABC baru 40% atau sebesar 2 miliar, sehingga masih terdapat saham yang belum disetor sebesar 3 miliar. Terus pada bulan Agustus 2011 PT ABC meminjamkan uang dalam jangka pendek kepada PT ABC. Pada bulan Agustus 2011 PT X meminjamkan uang jangka pendek kepada PT ABC sebesar 2 miliar untuk memerlukan roda kerjanya dengan mengenakan bunga sebesar 5% per tahun, atau untuk tahun 2011 dibebankan bunga sebesar 15% dikali 1/12 dikali dengan 2 miliar, maka totalnya sebesar 60 juta. Bagaimana Fiskus menyikapi pembebanan bunga tersebut? Nah, apabila kita mengacu pada pasal 12 PPN nomor 498 tahun 2010 tentang perhitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan. Maka yang pertama, peminjaman tanpa bunga dan pemegang saham yang diterima oleh wajib pajak berhak berbentuk perseorangan terbatas dikenakan apabila yang pertama, pinjaman tersebut berasal dari dana milik pemegang saham itu sendiri dan bukan berasal dari pihak lain. Yang kedua, modal yang seharusnya disetor oleh pemegang saham pemberi pinjaman telah disetor di seluruhnya.
Yang ke-C, pemegang saham pemberian pinjaman tidak dalam keadaan merugikan atau perseorangan terbatas menarik pinjaman sedang mengalami kesulitan keuangan dan kelangsungan usahanya. Yang berikut, apabila peminjaman yang diterima oleh wajib pajak berbentuk perseroan terbatas dari pemegang saham yang tidak memiliki ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 atas pinjaman tersebut teruntuk bunga dengan tingkat suku bunga yang wajar. Yang berikut, kewenangan Direktur Jenderal Pajak. Ada beberapa kekurang wajaran yang berkaitan dengan kewenangan Direktur Jenderal Pajak. Itu yang pertama, hak penjualan, yang kedua hak pembelian, yang ketiga alokasi biaya administrasi dan umum, yang keempat pembebanan bunga atas pemberian pinjaman dan pemegang saham, pembayaran komisi, lisensi, franchise, sewa, royalti, imbalan atas jasa manajemen, imbalan atas jasa teknik, dan imbalan atas jasa lainnya. Yang berikut, pembelian harta perusahaan oleh pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang lebih rendah dari harga pasar. Yang berikut, penjualan kepada pihak luar negeri melalui pihak ketiga yang kurang atau tidak mempunyai substansi usaha. Transfer pricing dapat terjadi antara wajib pajak dalam negeri antara wajib pajak dalam negeri dengan pihak luar negeri, terutama yang berkedudukan di tax haven countries, negara yang tidak memungut atau memungut pajak lebih rendah dari Indonesia. Untuk mengatasi praktik-praktik yang tidak lazim oleh pihak-pihak yang memiliki wewenang istimewa, Undang-Undang Pajak Penghasilan membuat rambu-rambu sebagai berikut. Yang pertama, Pasal 18 ayat 3 Undang-Undang PPH nomor 7 tahun 1983 yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 menegaskan bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan perjanjian dengan wajib pajak dan bekerjasama dengan pihak otoritas pajak negara lainnya untuk menentukan harga transaksi antar pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 4 yang berlaku selama satu periode tertentu dan mengawasi pelaksanaannya serta melakukan negosiasi setelah periode tertentu terakhir tersebut. Yang berikut, Pasal 18 ayat 3A Undang-Undang PPH nomor 7 tahun 1983 yang telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 menegaskan bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan harga sebagai modal untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelainan usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa. Yang berikut, Pasal 20 Peraturan Direktur Pajak nomor per 32 PJ/2011 mengatur secara khusus tentang kewenangan Ditjen Pajak sebagai berikut. Direktur Jenderal Pajak berwenang menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak pada transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Yang berikut, kewenangan Direktur Jenderal Pajak tidak dilakukan apabila wajib pajak telah memenuhi prinsip kewajiban dan kelaziman usaha dalam transaksi yang dilakukan dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Berikut, perhitungan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan dilakukan dengan mempertimbang metode dan dokumen
penentuan harga besar harga wajar atau laba wajar yang diterapkan oleh wajib pajak. Yang berikut dalam hal wajib pajak tidak dapat memberikan penjelasan yang memadai dan menentukan dokumen pendukung penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak. Direktur Jenderal Pajak berwenang menerapkan harga wajar dan laba wajar berdasarkan data dan dokumen lain dan metode menentukan harga wajar atau laba wajar yang bernilai tepat oleh Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan kewenangan berdasarkan pasal 13 ayat 1 Undang-Undang KUP. Yang berikut metode penentuan harga transfer dalam suatu transaksi antar pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Itu ada beberapa metode. Yang pertama, metode perbandingan harga antar pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa. Adalah metode penentuan harga transfer yang dilakukan dengan membandingkan harga dalam transaksi yang dilakukan antar pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan harga barang atau jasa dalam transaksi yang dilakukan antar pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa dalam kondisi atau keadaan yang sebanding. Yang berikut metode penjualan kembali adalah metode penjualan harga transfer yang dilakukan dengan perbandingan harga dalam transaksi suatu produk yang dilakukan antar pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan harga jual kembali produk tersebut setelah dikurangi laba kotor wajar dengan mencerminkan fungsi aset dan risiko atas penjualan kembali produk tersebut kepada pihak lain yang mempunyai hubungan istimewa atau penjualan kembali produk yang dilakukan dalam kondisi wajar. Yang berikut metode biaya plus. Metode biaya plus adalah metode penentuan harga transfer yang dilakukan dengan menambahkan tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan yang sama dari transaksi dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa atau tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan lain dari transaksi sebanding dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa pada harga pokok penjualan yang telah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Yang berikut metode pembagian laba. Metode pembagian laba adalah metode penentuan harga transfer berbasis laba transasional yang dilakukan dengan mengidentifikasi laba gabungan atas transaksi afiliasi yang akan dibagi oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut dengan menggunakan dasar yang dapat diterima secara ekonomi yang memberikan perkiraan pembagian laba yang selayaknya dan terjadi akan tercermin dari kesepakatan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan menggunakan metode kontribusi atau metode sisa pembagian laba. Yang terakhir, metode laba bersih transiksional adalah metode penentuan harga transfer yang dilakukan dengan membandingkan persentase laba bersih operasional terhadap biaya terhadap dasar lainnya atas transaksi antar pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan persentase laba bersih operasional yang diperoleh atas transaksi sebanding dengan pihak lain yang mempunyai hubungan istimewa atau persentase laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding yang dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa lainnya. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu pedoman pemeriksaan terhadap wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa.
Pedoman pemeriksaan terhadap wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER 22 PJ 2013 tanggal 30 Mei 2013 sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 PMK 3 2013 tentang tata cara pemeriksaan seperti diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, perdagangan internasional dan perusahaan multinasional. Sebagai pelaku perusahaan multinasional, sebagai pelaku perdagangan internasional memanfaatkan perkembangan teknologi, transportasi, dan komunikasi untuk menjalankan grup usahanya di beberapa negara. Dengan menjalankan usaha di beberapa negara, perusahaan multinasional mendapatkan keuntungan atau skala ekonomi terhadap barang yang diproduksi atau dijual. Perluas hubungan istimewa. Dalam pemeriksaan transfer pricing, definisi hubungan istimewa mengacu pada peraturan perpajakan yang berlaku. Konsep hubungan istimewa diatur dalam pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Pajak Penghasilan dan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang menyatakan bahwa hubungan istimewa dianggap ada apabila yang pertama, wajib pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% pada wajib pajak lain. Hubungan wajib pajak dengan penyertaan paling rendah 25% pada dua wajib pajak atau lebih, atau hubungan di mana dua wajib pajak atau lebih yang disebut terakhir. Yang B, wajib pajak menguasai wajib pajak lainnya atau dua atau lebih wajib pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung. Yang C, terdapat hubungan keluarga baik saudara maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan atau ke samping 1 derajat. Penjelasan pasal 18 ayat 4 huruf B Undang-Undang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa yang A, hubungan istimewa di antara wajib pajak dapat juga terjadi karena penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi walaupun tidak terdapat hubungan kepemilikan. Yang B, hubungan istimewa dianggap ada apabila atau lebih perusahaan berada di bawah penguasaan yang sama. Demikian juga hubungan di antara beberapa perusahaan yang berada dalam penggunaan penguasaan yang sama tersebut. Tahapan persiapan pemeriksaan transfer pricing. Dalam pemeriksaan transfer pricing, tahapan persiapan dilakukan sesuai dengan tata cara pemeriksaan yang berlaku. Hal yang perlu diperhatikan adalah pemeriksaan pajak seharusnya mengumpulkan dan mempelajari data wajib pajak terkait hubungan istimewa dengan lawan transaksinya. Tahapan pelaksanaan pemeriksaan transfer pricing terdiri dari menentukan karakteristik usaha wajib pajak, memilih metode transfer pricing, dan menetapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Yang pertama, menentukan karakteristik usaha wajib pajak. Tahapan pertama ini dilakukan untuk menentukan karakteristik yang akurat atas transaksi aliasi dan usaha wajib pajak. Penentuan karakteristik yang akurat atas usaha wajib pajak akan mempermudah dalam pemilihan pembanding yang andal.
Langkah-langkah dalam penentuan karakteristik usaha wajib pajak antara lain mengidentifikasi karakteristik transaksi aliasi wajib pajak dan melakukan analisis fungsi. Tahapan pelaporan pemeriksaan transfer pricing. Tahapan pelaporan pemeriksaan transfer pricing dilakukan sesuai dengan cara pemeriksaan yang berlaku. Kemudian metode pemeriksaan transfer pricing. Dalam pemeriksaan transfer pricing terhadap transaksi wajib pajak dengan pihak afiliasinya dapat dilakukan dengan melakukan pengujian terhadap harga atau laba baik tingkat laba kotor maupun di tingkat laba bersih usaha. Setelah melakukan analisis kesebandingan, pengujian atas penetapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dilakukan dengan menerapkan metode transfer pricing. Dalam pemeriksaan terhadap transaksi afiliasi yang melibatkan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, penentuan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta penentuan utang sebagai modal dilakukan dengan menggunakan metode-metode antara lain metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya plus, metode pembagian laba, dan metode laba bersih transaksional, serta metode-metode lainnya sebagaimana yang dimaksud pasal 18 ayat 3 Undang-Undang PPH dan penjelasannya. A. Metode perbandingan antara pihak yang independen. Metode perbandingan antara pihak yang independen adalah metode penentuan harga transfer yang membandingkan harga barang atau jasa dalam transaksi afiliasi dengan harga barang atau jasa dalam transaksi independen. Kemudian yang B, metode harga penjualan kembali. Metode harga penjualan kembali adalah metode penentuan harga transfer yang menentukan harga pembelian barang dan jasa dari pihak afiliasi dengan cara menggunakan laba kotor pihak independen dan sebanding dari harga jual kembali barang dan jasa tersebut kepada pihak independen. Lalu yang C, metode biaya plus. Metode biaya plus adalah metode penentuan harga transfer yang menambahkan laba kotor dari transaksi independen yang sebanding terhadap biaya yang ditanggung dalam transaksi afiliasi. Kemudian D, metode laba bersih transaksional. Metode laba bersih transaksional adalah metode penentuan harga transfer yang menggunakan indikator tingkat laba transaksi independen yang sebanding untuk menentukan laba bersih usaha transaksi afiliasi. Kemudian, hal-hal khusus terkait penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Yang A, penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha atas transaksi pemberian jasa intragrup. Metode-metode yang dapat digunakan dalam penilaian kewajaran nilai pembebanan jasa antara lain A. Metode perbandingan harga antara pihak independen. Yang B. Cost plus method. Yang C. Transactional proof method. Mekanisme pengujian kewajaran pembayaran yang dilakukan wajib pajak atas jasa pihak afiliasi sebagai berikut. Yang pertama, memastikan bahwa suatu jasa dari pihak afiliasi telah benar-benar dilakukan dan memberikan manfaat ekonomi bagi wajib pajak. Yang kedua, melakukan perhitungan kewajaran pembayaran jasa. Langkah-langkah pengujian atas transfer harta tak berwujud yang dilakukan wajib pajak sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi keberadaan setiap harta tak berwujud yang memberikan kontribusi terhadap kesuksesan produk di pasar. Yang kedua, mengidentifikasi nilai harta tak berwujud dan menentukan pihak-pihak yang berkontribusi terhadap pembentukan harta tak berwujud dimaksud. Yang ketiga, mempelajari apakah benar-benar telah terjadi transfer harta tak berwujud dalam transaksi tersebut. Yang keempat, menentukan kompensasi yang wajar untuk setiap harta tak berwujud yang ditransfer.
Metode yang dapat digunakan dalam menilai kewajaran transfer harta tak berwujud. Yang pertama, metode perbandingan harga antara pihak yang independen. Yang kedua, metode harga penjualan kembali. Yang ketiga, metode biaya plus. Yang keempat, metode pembagian laba. Yang kelima, metode laba bersih transaksional. Dan metode lainnya seperti income based approach, cost based approach, dan market based approach. Penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha atas transaksi pembayaran bunga. Metode yang dapat dilakukan untuk menguji transaksi pembayaran bunga adalah metode perbandingan harga antara pihak yang independen. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan kewajaran dan kelaziman usaha pada transaksi pinjaman intragrup antara lain. Yang pertama, melakukan analisis atas kebutuhan utang. Yang kedua, memastikan bahwa pinjaman dari pihak afiliasi benar-benar terjadi, melakukan pengujian kewajaran perbandingan utang terhadap modal. Yang keempat, melakukan pengujian kewajaran tingkat suku bunga atau biaya lainnya terkait pinjaman intragrup. Lalu yang ke-10, Advance Pricing Agreement. Adanya kekhawatiran dan administrasi pajak bahwa transfer pricing akan dimanfaatkan wajib pajak untuk menggerus potensi penerimaan pajak dari suatu negara ke negara lain, sehingga dipandang perlu membuat advance pricing agreement untuk mengatasi masalah penentuan harga pasar yang wajar. Kesepakatan harga transfer atau advance pricing agreement adalah perjanjian antara Direktorat Jenderal Pajak dan wajib pajak dan atau otoritas pajak negara lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 3A Undang-Undang PPH untuk menyepakati kriteria-kriteria dan atau menentukan harga wajar atau laba wajar di muka para pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Ketentuan tentang kesepakatan harga transfer atau Advance Pricing Agreement diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER 39 PJ 2010. Yang pertama, tujuan diadakannya APA adalah untuk mengurangi terjadinya praktik penyalahgunaan transfer pricing oleh perusahaan multinasional. Lalu yang kedua, persetujuan antara wajib pajak dengan Direktur Jenderal Pajak mencakup beberapa hal antara lain harga jual produk yang dihasilkan, jumlah royalti, dan lain-lain tergantung pada kesepakatan. Lalu yang ketiga, keuntungan dari APA selain memberikan kepastian hukum dan kemudahan penghitungan pajak, Fiskus tidak perlu melakukan koreksi atas harga jual dan keuntungan produk yang dijual wajib pajak kepada perusahaan dalam grup yang sama. Lalu yang terakhir, APA dapat bersifat unilateral, merupakan kesepakatan antara Direktur Jenderal Pajak dengan wajib pajak, atau bilateral, yaitu kesepakatan antara Direktur Jenderal Pajak dan otoritas perpajakan negara lain menyangkut wajib pajak yang berada di wilayah yurisdiksinya. Lalu yang terakhir, beberapa tips tax planning tentang pemakaian barang antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa pada penagihannya. Yang pertama, semua akun utang piutang antar afiliasi harus tereliminasi satu dengan yang lainnya pada akhir bulan dan pada akhir tahun sebelum tutup buku. Lalu yang kedua, sebagai ilustrasi setiap pemakaian barang PTX untuk kepentingan PTY, di mana PTX memiliki hubungan istimewa dengan PTY, harus diperlakukan sebagai piutang lain-lain dari PTX yang harus ditagih ke PTY pada setiap bulan dan dilunasi sebelum masuk ke bulan berikutnya. Pemakaian barang tersebut harus diadministrasikan secara tertib dan terkontrol. Selanjutnya, penagihan atas piutang lain-lain tersebut dapat dilakukan oleh bagian keuangan PTX dengan menertibkan kwitansi kepada PTY senilai harga pembelian barangnya dengan melampirkan bukti pemakaian barang. Atas dasar kwitansi tersebut, bagaimana keuangan secara
transparan melakukan pembayaran dari rekening cash PTY ke rekening cash PTX. Yang terakhir, setiap transaksi pemakaian barang antar perusahaan harus didasarkan pada harga pasar yang wajar. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan, lebih kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.